Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita ngomongin Ibu Koni ya. Supaya si Mulyono itu dengar, dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu, bukan dari anak Nurhapo. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang bu, babak itu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu, jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan hancur-hancuran. Ini yang belum mau. Apapun yang ditekan, dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Intinya itu kunci menyelesaikan bangsa itu bertemunya Prabowo dan Megawati. Gitu. Satu. Ini kena siapa yang memisahkan, mengadu domba? Kok sampai Prabowo itu nggak ketemu Megawati? Mesti ada orang-orang jahat di sekeliling Prabowo. Meskipun Bu Koni nggak ngomong gitu ya, tapi saya mencoba kenapa Bu Koni itu kok pengen Prabowo dan Megawati itu ketemu? Karena gini kata, yang saya tangkap dari wawancara Abraham Speak Up lewat Zoom itu, jadi nggak ketemu langsung antara Jakarta dan Saint Petersburg ya, karena Bu Koni itu adalah profesor ya dari universitas paling tua di Rusia. Dia dihargai di luar negeri ya, ahli militer dan intelijen. Koni Rahakundini Pakri. Wawancara langsung Zoom. Saya dulu pernah juga wawancara dengan kawan saya di Wina ya, dari Parung pakai Zoom tuh, ternyata memang alat sekarang canggih ya, Parung Wina. Wawancara ini Zoom langsung bisa hanya pakai HP. Nah, poinnya Megawati itu siapa? Kalau Bu Koni itu ibu bangsa, itu nggak main-main. Dia dari kecil itu sudah mendapatkan tekanan politik sampai kuliahnya nggak selesai. Zaman Pak Harto itu kan, zaman Bung Karno ya, ayahnya dikuyo-kuyo sampai ditahan 4 tahun ya di Wisma Yaso dalam tahanan rumah. Itu kan Bung Karno sampai meninggalnya nggak diobati secara layak ya oleh Pak Harto gitu kan. Terus kemudian nanti partainya itu dipecahkan, PN itu terus akhirnya nanti muncul PDI Perjuangan setelah peristiwa 27 Juli itu tahun berapa itu, zamannya gubernurnya Sutioso itu loh. Terus dia muncul di situ sebagai orang yang survive itu. Jadi dari kecil sampai sekarang mau dihancurkan lagi PDIP. Jadi please deh gitu. Coba lihat, ini salah satu kunci untuk bangsa ini bisa maju, bertemunya Megawati yang anak proklamator loh, yang orang yang berjasa itu ya, orang yang berjasa ini kok masuk gak sih? Terus siapa itu Prabowo? Prabowo juga dia pulangnya ke Indonesia waktu gara-gara exile itu melarikan diri zamannya reformasi itu kan juga atas usaha-usaha Megawati itu katanya. Tapi kenapa bisa sekarang kok nggak ketemu? Berarti ada orang-orang yang sengaja memecah persahabatan Prabowo dan Megawati. Jadi kalau bisa ketemulah itu dua orang pemimpin bangsa ini, yaitu Prabowo Subianto dan ini Megawati Soekarno Putri. Jangan lupa katanya PDIP itu adalah strongest party ya. Partai yang paling kuat sekarang di Indonesia. Dia memenangkan pemilu berturut-turut, itu menunjukkan rakyat itu mendukung PDIP dan orang tahu siapa Megawati, kira-kira begitu. Dia sangat menghargai ya Ibu Koni itu terhadap Megawati sebagai istilahnya ibu bangsa. Jagalah ibu bangsa itu, begitu kan dalam Instagramnya dari Rusia. Terus yang poin kedua soal
dia tidak nyebut Jokowi tapi nyebut Mulyono. Mulyono ini persoalannya ya. Intinya pokoknya jangan kita mau diacak-acak negeri kita ini oleh orang itu loh, keluarganya Mulyono itu. Mulyono itu orang yang nggak usah lah membalas budi ke Megawati, tapi ya mbok ada rasa terima kasih, ya. Nggak ada rasa terima kasihnya tuh Mulyono, ya, ke Megawati yang sudah memberikan jalan dari seorang tukang kayu menjadi apa? Menjadi wali kota 2 periode. Itu kan semuanya di jasa dari PDIP dan Megawati yang membackup secara politik kan gitu kira-kira ya. Bukan kira-kira, memang iya. Terus juga zaman jadi gubernur DKI meskipun 2,5 tahun. Kemudian di backup lagi jadi presiden 2 periode. Jadi sebagai kader PDIP selama 23 tahun itu karir politik Jokowi dari bukan orang siapa menjadi presiden 2 periode itu bisa mengkhianati PDIP dan mengkhianati Megawati, ya, demi membela habis-habisan anaknya sendiri, keluarganya sendiri, mantunya sendiri. Coba. Jadi memang orang ini, Mulyono ini, menurut perspektif Konil, orang yang nggak ada rasa terima kasihnya kepada orang yang sangat berjasa bagi karir politiknya. Nah sekarang baru tahu sekarang ya, masyarakat mencerca Mulyono itu, ya, karena perbuatan-perbuatannya sendiri, ya. Ya dengan meninggalkan PDIP tanpa ada rasa terima kasih sama sekali, nggak ada ibu, nggak ada salam perpisahan kata gitu, bahasa basi pun nggak ada, meninggalkan gitu. Justru mengkhianati partai dalam Pilpres kemarin. Mulyono itu justru mendukung ya Prabowo yang menjadi rival politik dari calon presiden yang didukung oleh PDIP. Harusnya sebagai kader PDIP Mulyono ini itu mendukung ya partainya yang mengusulkan Ganjar dan Mahfud, tapi dia mendukung lawan politiknya, mendukung Prabowo. Jadi di sini usaha untuk mengadu domba, memecah ya Prabowo dan Megawati itu nyata dalam konteks Pilpres. Dan tentu ini mengguncangkan keluarga besar PDIP. Tapi yang disebut Mulyono ini betul-betul dia orang yang nggak tahu terima kasih. Nah di sini kerusakan itu, ribut gara-gara keluarga ini, dinasti politik ini yang begitu haus terhadap kekuasaan dan terus ya mencoba untuk menghalang-halangi Prabowo berjumpa dengan Megawati. Jadi kunci dalam podcast itu ya, itu kuncinya memang supaya bangsa ini maju ke depan, itu Megawati harus berjumpa atau Prabowo harus menemui Megawati. Dan biarkan sejarah menghukum Mulyono dan di ujung kekuasaan, dan setelah dia lengser maka cercaan itu justru tidak berhenti. Malah dari organisasi yang fokusnya pada korupsi di tingkat dunia itu menominasikan, mengusulkan masuk dalam 3 besar. Mulyono itu koruptor yang paling korup di dunia internasional. Satu ranking, satu pengumuman yang dikeluarkan oleh organisasi yang fokus untuk korupsi, yaitu Organized Crime and Corruption Reporting Project, ya kan? Disingkat itu kalau nggak salah OCCRP, ya, ranking 3, ya. Jadi sekali lagi poinnya, ya, sebelum saya jualan bubur ayam, saya ingin menekankan betapa ada orang yang tidak punya rasa terima kasih terhadap PDIP, terhadap Megawati yang sudah melambungkan karirnya selama 23 tahun dalam karir politik dari seorang pedagang mebel. Bagaimana menurut Anda?
komentar, baik yang projo, yang pembenci Jokowi atau yang pencinta Jokowi, silakan komentar. Ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sombron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.